wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlela, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perancangan database dan implementasi aplikasi manajemen database toko buah ELA sebagai tugas pada mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Pada video ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian database, tujuan pembuatan database, struktur tabel yang digunakan, relasi antar tabel, sampai dengan bagaimana database tersebut digunakan untuk mendukung proses transaksi pada aplikasi toko buah ELA. Jadi, teman-teman tidak hanya akan melihat tampilan aplikasinya saja, tetapi juga akan memahami bagaimana data di dalam aplikasi tersebut saling berhubungan. Sebelum masuk ke aplikasi, kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan saling berhubungan sehingga dapat dikelola, dicari, diperbarui, dan digunakan kembali dengan lebih mudah. Dalam sebuah aplikasi bisnis, database memiliki peranan yang sangat penting karena hampir seluruh informasi aplikasi disimpan di dalam database. Contohnya, pada toko buah ELA, data yang perlu disimpan antara lain data barang, kategori barang, supplier, customer, transaksi penjualan, transaksi pembelian, dan detail dari setiap transaksi. Dengan menggunakan database, data tersebut tidak perlu disimpan secara terpisah atau secara manual. Semua data dapat dikelola dalam satu sistem yang terstruktur. Selanjutnya adalah DBMS atau Database Management System. DBMS merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, menyimpan, mengubah, mengakses, dan mengambil data dari database. Dalam proyek ini, saya menggunakan MySQL melalui PHP MyAdmin pada SAM. SAM digunakan sebagai lingkungan server lokal, sedangkan PHP MyAdmin digunakan sebagai antarmuka berbasis web untuk mengelola database. Secara umum, sebelum database dibuat, Apache dan MySQL perlu dijalankan melalui SAM. Kemudian, PHP MyAdmin dapat diakses melalui localhost. Jadi, secara sederhana, SAM digunakan untuk menjalankan server lokal. MySQL digunakan sebagai database server, sedangkan PHP MyAdmin digunakan untuk mengelola database tersebut. Sebelum kita jalanin SAM-nya, kita butuh file dulu nih teman-teman. Bisa berbentuk zip atau file SQL comment buat diimport ke SAM. Nah, biar gak ketik manual, kita manfaatin AI aja. AI yang aku pakai yaitu ChatGPT, karena cepat banget bikin filenya, 1 menit sudah jadi. Oke, langsung aja kita buka ChatGPT-nya. Nah, setelah kalian buka ChatGPT-nya teman-teman, kalian bisa langsung untuk mengisi prompt-nya. Nah, kebetulan saya kemarin sudah membuatnya. Nah, teman-teman, kemarin saya membuatnya seperti ini. Jadi, saya akan menaruhkan bentuk gambar supaya ChatGPT tahu apa yang kita mau. Yang pertama, gambar pertama yaitu dalam bentuk di aplikasi SAM-nya atau di PHP MyAdmin-nya. Terus lalu yang kedua, bentuk gambar aplikasi yang akan kita gunakan. Untuk prompt-nya, kalian bisa mengikuti seperti saya, yaitu apa yang Anda mau berperan sebagai ahli database administrator dan web-based application developer. Nah, untuk pembuatan prompt ini bisa kalian gunakan semau kalian dengan bahasa kalian. Tetapi untuk lebih baiknya, aku tambahkan foto kasir JPG ukuran 100 pixel dikali 100 pixel di pojok tampilan dashboard tersebut. Jadi sudah ada tabelnya, sudah ada foto kasirnya, ada stok barangnya, ada laporan laba ruginya. Terus kita minta simpan dalam aplikasi app, nama aplikasinya app.strip.tm14.ela.zip. Nah, ini bisa kita mau nih teman-teman, apa yang kita mau kita tuliskan aja di sini seperti berikut ini. Terus juga saya menambahkan foto etalase toko. Nah, untuk ukurannya ini, kalian bisa mengikuti ukuran saya 1100 pixel dikali 366 pixel agar pemasangan fotonya lebih
rapih dan terukur. Dan biasanya dari ChatGPT sudah ngasihnya dengan file berlandaskan JPG, teman-teman. Jadi, kalian harus sudah memastikan fotonya sudah JPG. Nah, ini tinggal kalian kirim saja ke ChatGPT. ChatGPT akan memberikan jawabannya. Berikut adalah jawaban dari ChatGPT-nya. Sudah lengkap kan, teman-teman? Langsung dikasih. Nah, terus dikasih sama ChatGPT-nya nih file aplikasinya. Ini kalian tinggal download saja. Kita pencet, kita download, dan otomatis dia akan memulai pengunduhan. Oke, sudah terunduh. Kita bisa lihat di dalam file kita. Ini teman-teman, kita buka, sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam aplikasi SAM-nya. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian database. Yaitu yang pertama kali adalah kita buka aplikasi SAM-nya. Kita ketik di sini SAM. Oke. Lalu saat itu kita buka. Langkah pertama yaitu kita akan mengklik tombol Start pada Apache dan modul MySQL. Kita klik ya teman-teman, Start-nya. Oke, yang Apache sudah terstart, lalu yang selanjutnya yang MySQL. Oke, nah yang MySQL ini sekarang kita buka di bagian admin. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, sudah kebuka nih teman-teman. Nah, setelah itu kita balik lagi ke aplikasi SAM-nya yang pertama. Terus kita klik Explorer. Nah, sudah kebuka nih teman-teman. Nah, yang aplikasi tadi yang di dalam yang sudah kita download tadi ini, kita buka aplikasinya, terus lalu yang ini kita salin teman-teman. Tinggal mencet CTRL plus C, terus kita pindahkan ke dalam Explorer yang tadi kita sudah pencet. Ini kita masukkan ke dalam file htdocs. Lalu kalian salin aja di sini. Dia akan berbentuk seperti ini. Ini punya saya, sudah saya salin. Nih, ini kan di dalam download sudah seperti ini. Lalu di htdocs-nya seperti ini. Lalu kita buka, dan sudah ada semuanya di seperti ini. Lalu kita buka yang database SQL untuk menjalankan ke dalam PHP MyAdmin. Ini kita menggunakan Notepad. Nah, di sini kalian bisa mengecek teman-teman mau menggunakan namanya seperti apa. Saya akan menggunakan nama app strip TA strip TM14 strip ELA. Nah, ini tinggal di Ctrl CTRL plus A, lalu tinggal di CTRL plus C, di copy aja teman-teman. Setelah di copy, kalian masuk ke dalam PHP MyAdmin, terus masukkan ke dalam SQL. Lalu kalian salin di sini. CTRL plus V. Nah, setelah ini, kalian bisa langsung mencet Go. Dikarenakan saya sudah membuatnya, jadi saya akan menunjukkan yang sudah jadi. Setelah mencet Go, dia akan seperti ini. Ini pencet OK aja. Nah, untuk di bagian PHP MyAdmin, akan langsung terisi seperti ini teman-teman. Jadi sangat mempermudah untuk kita. Dan coba kita buka ya.
Database ini menjadi tempat untuk menyimpan seluruh data yang digunakan oleh aplikasi manajemen database toko buah Ella nanti, teman-teman. Untuk melihat database, kita dapat membuka tadi PHP Main Admin udah di SQL, lalu setelah database dibuka, kita dapat melihat tabel-tabel yang sudah dibuat, seperti ini, teman-teman. Nah, database baru pada dasarnya merupakan wadah, sedangkan data akan disimpan di dalam tabel-tabel yang terdapat pada database tersebut. Nah, kita cek ya teman-teman, di bagian barang sudah terdapat isi langsung dalamnya, karena tadi kita sudah minta kepada ChatGPT. Sudah ada kan teman-teman? Nah, setelah itu, untuk pembuatan aplikasinya, kita mengklik lagi di bagian aplikasi SAM-nya, lalu kita akan mengklik di bagian admin yang Apache. Klik admin, lalu setelah itu localhost-nya kita ganti teman-teman. Alamat webnya. Nah, alamat webnya sesuai dengan ini teman-teman yang ada di htdocs-nya, app-ta-ta14-ela. Jadi di sini kita akan taruh app-ta-ta14-ela. Lalu kita enter aja teman-teman. Nah, sudah ada kan kebuat aplikasinya. Nah, untuk itu, untuk menambahkan kasir dan menambahkan foto etalase, kita masuk ke bagian file htdocs lagi. Terus di bagian ini kita masuk ke file aset. Lalu kita masukkan aja etalase toko dan kasir aktifnya. Namanya bisa ini ya teman-teman. Dan juga aplikasi tipe filenya yaitu JPG. Setelah itu langsung di reverse. Nah, ini juga langsung di reverse saja. Sudah akan terbentuk foto kasirnya dan foto etalasenya. Di sini sangat mempermudah sekali teman-teman, dikarenakan sudah langsung bisa banyak sekali dashboard-nya, yaitu ada kategori, ada barang, ada customer, transaksi, supplier, pembelian, dan laporan laba rugi sederhananya. Nah, di sini tuh tadi dari ChatGPT sudah disediakan, yaitu ada buah potong, buah tropis, buah segar. Nah, ini bisa kalian tambahkan di sini nama kategorinya lalu simpan. Terus juga bisa kalian edit atau hapus, karena di ChatGPT tadi kita sudah minta dalam bentuk CRUD. Lalu ini juga data barangnya juga sudah keisi teman-teman. Dan untuk mengisi secara manual ya, kita bisa nih kategorinya kita bisa klik lokal apa impor, terus nama barangnya apa, terus harga belinya, stoknya, terus kita tambahkan kodenya, terus satuannya kilogram, harga jualnya berapa, terus minimum stoknya berapa. Ini bisa langsung simpan barang. Lalu di sini juga bisa edit hapus. Nah, untuk customer-nya juga kalian bisa tambahkan di sini nama, telepon, dan alamat. Lalu data transaksinya, kita bisa di sini tulisan nomor data transaksinya seperti ini dikasih tahu, terus tanggal pembeliannya, terus tanggal penjualannya, terus pajaknya ini udah otomatis 11%, terus nama customer dan keterangannya. Lalu sini tuh keterangannya penjualan toko buah. Tuh guys. Nah, habis itu simpan header. Nah, bisa juga di sini terdapat detail transaksi teman-teman. Detail transaksi bisa kita cek seperti ini nih. Detail transaksinya, TRX, ini nomor transaksinya, tanggal pembeliannya, terus customer-nya atas nama Dewi Lestari, pajaknya 11%. Dan Dewi ini membeli barang anggur merah Australia dan mangga gedong gincu. Yang itu sebanyak 4 kilo sama 1 kilo. Nah, ini bisa jadi totalnya di sebelah sini. Lalu kita lihat lagi. Nih, Pak Anis Rohmadi. Dia membeli jeruk Medan dan anggur merah Australia. Lalu, data supplier. Ini juga sudah diisi oleh ChatGPT tadi. Data pembelian juga sudah. Cek stok barangnya nih teman-teman, ada yang nanti ada statusnya kayak stok menipis, stok aman, gitu-gitu. Terus untuk laporan laba ruginya bisa ketahuan nih teman-teman, total penjualannya berapa, total HPP-nya berapa, laba kotor berapa, terus pajak 11%-nya berapa. Ini periode Januari sampai September 2025. Ini teman-teman. Dan setelah ini aplikasi sudah siap kalian gunakan.
Kita pindah ke PHP Main Admin. Di sini kita bisa melihat adanya hubungan relasi antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Di sini kita bisa mencet di Designer. Nah, di sini tuh bisa disebut dengan relasi teman-teman. Jadi perhubungan antara tabel satu dengan tabel lainnya. Jadi tabel-tabel tersebut tidak berdiri sendiri. Setiap tabel memiliki hubungan dengan tabelnya melalui primary key dan foreign key. Primary key adalah file yang digunakan sebagai identitas unik dari sebuah record, sedangkan foreign key adalah file yang digunakan untuk menghubungkan sebuah tabel dengan tabel lainnya. Ini seperti ini, dari supplier, tabel ID-nya menyangkut di tabel pembelian di supplier ID. Ini ada. Lalu di sini juga ada ID-nya sama-sama nyangkut ya teman-teman. Boleh saling berkaitan satu sama lain. Dari perancangan database yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa database memiliki peranan penting dalam mendukung aplikasi manajemen database toko buah Ella. Ya guys ya, nah habis ini bisa langsung disimpan nih, save page. Lalu diberikan namanya relasi TATM14 Ella. Setelah itu, database digunakan untuk menyimpan dan mengelola berbagai jenis data, mulai dari kategori, barang, supplier, customer, pembelian, transaksi penjualan, sampai detail dari setiap transaksi. Setiap tabel memiliki fungsi masing-masing dan saling terhubung melalui primary key dan foreign key. Dengan adanya relasi tersebut, data dapat dikelola secara lebih struktur dan mengurangi pengulangan data yang tidak diperlukan. Selain itu, database juga dapat mendukung proses bisnis toko seperti pencatatan pembelian, pencatatan penjualan, perubahan stok, perhitungan pajak, melihat detail transaksi, hingga pembuatan laporan rugi laba. Jadi, tujuan dari sistem ini bukan hanya menyimpan data, tetapi juga membantu proses pengelolaan toko agar menjadi lebih terstruktur, cepat, efektif, dan mudah dipantau. Demikian penjelasan mengenai perancangan database dan implementasi aplikasi manajemen database toko buah Ella. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana database dirancang, bagaimana tabel saling berhubungan, serta bagaimana database tersebut diterapkan dalam sebuah aplikasi bisnis. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. I just have to let you know you're